Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tusita dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 3 yaitu tentang networking models. Topik pembahasannya ada konsep model jaringan, TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation. Yang keempat ada oscillator model. Konsep model jaringan mencakup beberapa MTCNI outline, pendahuluan, about router OS, dan router VNAR. Yang ketiga ada router networking models. Yang keempat ada IP address dan subnetting. Yang kelima ada akses mikrotik. Yang keenam ada basic configuration. Yang ketujuh ada internet gateway. Lalu yang kedelapan ada DHCP dan ARP. Ke-9 ada break, ke-10 ada routing, ke-11 ada firewall, yang ke-12 ada QoS, yang ke-13 ada tunnel, yang keempat ada MISC. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk menjalinnya proses bertukarnya data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Sebelum model jaringan terbuka, setiap vendor membuat model jaringan mereka sendiri. Pada tahun 1974, IMB menciptakan arsitektur sistem jaringan atau SNI. Vendor lain juga membuat model jaringan mereka sendiri. Setiap model jaringan terbuka, setiap vendor menggunakan model jaringan yang sama, kemudian dapat berkomunikasi satu sama lain. Model jaringan terbuka, model OSI, diberikan jambul oleh International Omanzanan berharga 150. TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan satu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Yang pertama ada application, transport, internet, dan networking access point. Lalu yang ada di real networks, TCP/IP dibagi menjadi 5. Yang pertama ada application, yang kedua ada transport, yang ketiga ada networking, yang keempat ada data link, lalu yang kelima ada physical. TCP/IP model. TCP/IP model adalah model jaringan yang paling umum digunakan saat ini. Model ini mendefinisikan protokol antar komputer berbeda agar bisa saling berkomunikasi. Tujuannya yaitu mempermudah pemahaman jaringan dengan membaginya menjadi beberapa bagian kecil yang disebut layer. Jumlah layer secara dokumentasi terdiri dari 4 layer. Dalam penerapan nyata yaitu terdiri dari 5 layer.
Layernya itu yang tadi aku sebutin. TCP/IP application layer. Fungsi application layer sebagai antarmuka antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana aplikasi bisa mengakses jaringan dan membuat pesan secara berkala. Contoh protokol di application layer ada HTTP untuk mengakses web server. Lalu yang kedua ada POP3, SMTP, IMAP untuk email. Yang ketiga ada SSH untuk remote server. HTTP digunakan saat kita mengakses sesuatu website seperti ada pada gambar. TCP/IP transport layer. Fungsinya mengatur dan menyediakan layanan transfer data ke application layer. Dua protokol utamanya yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, lebih reliable atau andalan karena ada error checking, cocok untuk komunikasi IP yang butuh keandalan. Lalu ada UDP atau User Data from Protocol, lebih cepat tapi tanpa error checking. Contohnya cocok untuk video streaming, game, dan aplikasi lainnya yang butuh kecepatan. Mekanisme di TCP/IP yaitu ada fitur error bila data hilang. TCP akan meminta ulang data tersebut. Yang ketiga ada network layer. Network layer berfungsi untuk mengatur pengalamatan dan jalur data dalam jaringan. Protokol utama di layer ini adalah IP atau Internet Protocol. Dua jenis fitur utama IP yaitu addressing, memberikan alamat unik (IP address) ke setiap perangkat di jaringan agar dapat dikenali. Routing, menentukan jalur terbaik untuk mengirim data ke tujuan mirip seperti sistem pengiriman surat di kantor pos. Dua jenis IP address yaitu yang pertama ada IPv4 dengan 32 bit. Contohnya 192.168.0.1. Lalu yang kedua ada IPv6 dengan 128 bit. Contohnya 2001.2 ODB 8.285A3.2 8A2E.2 0370.27334. Jumlahnya itu sangat besar ya. Posisi dalam OSI layer, IP terletak di layer ketiga yaitu network layer pada model OSI. Lalu ada TCP/IP application layer, berfungsi sebagai berhubungan antar aplikasi dan jaringan. Sama seperti yang tadi, cuma yang tadi itu dibagi yang menjadi 4. Di sini kan ada yang dibagi menjadi 4, ada yang dibagi menjadi 5. Nah, ini sebagian besarnya ada yang sama, cuma bedanya di TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mengatur protokol yang digunakan oleh physical layer, menjadikan error detection atau dalam kurung mendeteksi kesalahan melalui fitur FCS atau frame check sequence.
tanpa melakukan perbaikan atau recover. Menggunakan MAC address sebagai sistem pengalamatan antar perangkat di jaringan lokal. Yang kedua ada physical layer, menentukan media fisik yang digunakan untuk koneksi antar perangkat, misalnya kabel, konektor, dan sinyal. Mengatur aspek hardware seperti bentuk koneksi dan transmisi data secara listrik atau gelombang. Dan ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation proses membungkus data dengan informasi tambahan atau header di setiap layer protokol saat data dikirim. Decapsulation proses membuka dan membaca header saat data diterima untuk setiap aplikasi yang dituju. Ada 7 tahapan penerimaan data decapsulation. Yang pertama ada application layer. Data dibuat oleh aplikasi. Yang kedua ada transport layer. Data dibungkus dengan TCP header menjadi segmen. Yang ketiga ada network layer. Segmen dibungkus dengan IP header menjadi paket. Yang keempat ada data link layer. Paket dibungkus dengan header dan trailer menjadi frame. Tahap penerimaan data encapsulation. Frame diterima dan dibuka satu persatu dari data link sehingga application layer hingga data asli sampai ke aplikasi penerima. Model ISO layer. ISO adalah model jaringan standar dari ISO tahun 1984 untuk menyatukan cara kerja antar vendor, meskipun sekarang lebih banyak digunakan TCP/IP. OSI tetap dipelajari karena lebih mudah dipahami dengan 7 layernya. Ada 7 layer OSI, yaitu yang pertama ada application layanan untuk pengguna yaitu email, web, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation, ada format data, enkripsi, kompresi. Yang ketiga ada session, mengatur sesi komunikasi. 4 ada transport, menjamin data terkirim utuh, misalnya TCP. Yang kelima ada network, menentukan rute dan alamat IP. Yang keenam ada data link, komunikasi antar perangkat di jaringan lokal. Yang ketujuh ada physical, kirim data via sinyal fisik atau kabel gelombang. Lapisan 1-7 disebut lower layer, berkaitan dengan interface dan format data. Lapisan dari 5-7 disebut upper layer, berkaitan dengan alur data. Terima kasih penjelasan tentang modul 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.